وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatan Islam, kita mendengar bahwa di mana-mana terdengar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menandakan bahwa ini adalah hari yang agung, hari di mana kaum muslimin diperintahkan untuk mengagungkan nama-nama Allahu Jalla wa'ala, dan kita mengagungkannya dengan ibadah, dengan takbir, dan setelah itu kita akan menyembelih hewan kurban. Maka banyak sekali seseorang di zaman fitnah ini mereka mengagungkan selain Allahu Jalla wa'ala. Ada yang mengagungkan partainya, ada yang mengagungkan tradisinya, ada yang mengagungkan kiainya, ada yang mengagungkan dunianya, sehingga mereka melupakan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Maka ummatan Islam, pada momen Idul Adha ini hendaknya seorang mukmin mengambil ibrah yang besar. Apa itu? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala mengatakan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, banyak sekali kaum muslimin yang mereka beribadah namun hidupnya tidak nyambung dengan ibadahnya. Maka ibadah kita yang besar ini, Idul Adha, menyembelih kurban, maka tentunya orang-orang yang berakal harusnya mengambil ibrah, mengambil esensi dari ibadah kurban. Bukan sekedar seperti hari sate nasional. Sebagian manusia hanya sibuk dengan daging, sebagian manusia hanya sibuk dengan sate sana, sate sini. Maka apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang besar. Dan ketika kita melihat ibadah kurban, ibadah Idul Adha ini, maka hendaknya kita menengok kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka lihatlah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah memiliki seorang anak yang beliau berdoa 86 tahun lamanya, sujud dan berdoa dan berdoa dan berdoa, minta kepada Allahu Jalla wa'ala agar diberikan keturunan. Rabbi habli minas salihin. Lalu diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala, diberikan seorang putra yang salih, bahkan seorang nabi, bahkan yang membantu beliau meninggikan pondasi Makkah, pondasi Ka'bah, yang hari ini kita tawaf di rumah yang suci tersebut. Lalu apa kata Allah Jalla wa'ala? Falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala ketika anak itu sedang enak-enaknya dipandang, Ismail telah tumbuh menjadi seseorang yang telah bisa berusaha untuk dirinya sendiri. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi. Maka dia menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, inni aramil manafi anni adbahuk. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku, dan ini bukan mimpi satu kali,
2 kali, 3 kali. Dan mimpi seorang nabi haqqun wasid, kebenaran dan dapat dipercaya, karena para nabi dijaga oleh Allah maksum. Maka tatkala beliau menyampaikan kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Bahwa aku melihat engkau, aku sembelih. Maka anak yang salih Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati, lihatlah, seorang ayah yang salih memanggil anaknya dengan panggilan yang lembut, ya bunayya. Inilah profil orang mukmin, memanggil anak-anak mereka dengan panggilan yang lembut. Maka akhirnya anak membalas dengan panggilan yang indah pula, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan, kerjakan apa yang engkau lihat. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan semoga engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar, insyaallah. Wahai saudaraku, lihatlah, Allah Jalla wa'ala menguji hambanya, seorang nabi dan seorang rasul, dengan sebuah ujian yang hampir-hampir tidak masuk akal. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan anak ini didapatkan setelah 86 tahun. Bukan seperti kita yang kebanyakan di antara kita menikah 2 tahun sudah punya anak, bahkan 1 tahun sudah punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sabarnya menunggu kelahiran anak, terus 86 tahun, antum bayangkan. Namun ketika memiliki anak, dan anaknya anak yang salih, namun diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Kalau kita hari ini, jangankan menyembelih anak, meninggalkan riba saja ribetnya luar biasa. Alasan A, alasan B. Disuruh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak yang menentangnya, bahkan mencelanya. Yang lebih dipilih apa? Yang lebih dipilih hawa nafsunya, yang lebih dipilih adalah tradisinya. Padahal agama ini milik Allah dan Rasulnya. Ala lillahi dinul khalis. Maka lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan ingat kata Allah, falamma balagu ma'ahu sya'ya, ketika sedang enak-enaknya dipandang. Wahai ummahat, wahai ibu-ibu, saya yakin-yakinnya, ketika ada seorang wanita yang keguguran, itu merupakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Namun kehilangan seorang anak ketika keguguran, itu masih rendah rasa sedihnya dibandingkan melihat anak kita yang telah tumbuh, lulus SMA, dapat PTN terbaik, atau bahkan dapat beasiswa di Universitas Madinah, Fakultas Hadis. Allahu Akbar. Tiba-tiba qadarullah meninggal dunia. Dan ini bukan hanya sekedar meninggal dunia, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengeksekusi secara pribadi. Dan apa yang kita bayangkan, wahai saudaraku, darah akan mengalir di tangan suci Ibrahim alaihissalam. Allah Akbar. Darah anak kita yang kita nanti 86 tahun berdoa kepada Allah, kita didik sampai dia enak dipandang, lalu kita akan menyembelihnya. Terbayang oleh kita sesak di dada, terbayang oleh kita tatapan mata bertemu dengan tatapan mata, dan napas akan tersengal-sengal menuju kepada nafas yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amal kita
Maka kata Allah Jalla wa'ala, ketika tadi Ismail ditanyakan oleh ayahnya, dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku, dan insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Lihat, Ismail tidak berdiri di atas kakinya mengatakan, tenang, saya orang salih, saya sabar, saya bisa menghadapi ujian. Tidak hanya sampai situ. Ismail mengatakan insya Allah, dengan izin Allah akan menerima ketakwaannya. Maka lihat, Nabi SAW pun senantiasa mengajarkan kepada kita setiap pagi dan petang. Apa doa Nabi? Ya Hayyul Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sa'ni kullah, wala takilni illa nafsin tarfatan ain. Wahai zat yang maha hidup, yang mengurus seluruh makhluk-makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Tolong aku, tolong untuk beribadah, tolong untuk istiqamah. Karena Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam Islam. Dan jangan engkau tinggalkan aku ya Rabb, walaupun hanya sekejap mata. Allahu Akbar. Lihat, kalau saja Nabi SAW orang yang telah dicuci hatinya ketika kecil, telah dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, masih takut ditinggal oleh Allah sekejap mata, lalu bagaimana dengan kita? Maka begitu pula, lihatlah Ismail alaihissalam tidak berdiri di atas kakinya, tidak merasa hebat. Dia mengatakan insya Allah. Lalu apa selanjutnya? Falamma aslama, kata Allah Jalla wa'ala, ketika keduanya telah menyerah. Lihat, Allah menggunakan kata-kata aslama. Aslama yuslimu islaman. Ketika keduanya menyerah, inilah kata-kata aslama yuslimu islaman. Artinya profil seorang mukmin, yakni menjadi seorang muslim sejati, yakni menerapkan hidup sebagai seorang penyerah. Maka orang-orang yang mengaku dirinya muslim, maka hendaknya dia mengikuti perkataan Nabi Ibrahim dan juga perkataan Ismail alaihimussalam. Dan inilah doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimain lak, ya Allah jadikanlah kami orang muslim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ya akhi, terkadang kita sudah kepedean karena KTP kita sudah tertulis agama Islam. Tapi Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar tulisan atau ucapan, tapi dia tahu esensi menjadi seorang muslim itu tidak mudah. Dan itu memang perkataan terbaik. Allah yang katakan, "Wa man ahsana qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Statement mana lagi yang lebih baik, perkataan mana lagi yang lebih baik daripada orang-orang yang senantiasa mengajak mendakwahkan manusia kepada agama Allah dan beramal saleh, dan mereka mengatakan, sungguh kami ini orang-orang muslim. Maka begitu pula falamma aslama, ketika mereka berdua telah menyerah. Aslama yakni menyerah. Sebagaimana perkataan kita semua, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala Ismail telah dibaringkan, wa tallahu lil jabin. Kalau kita membuka, para mufassirin menafsirkan Ibrahim menelungkupkan anaknya. Jadi direbahkan dalam posisi ditelungkup. Kenapa ditelungkup? Karena Ibrahim juga manusia. Siapa yang sanggup melihat anaknya dieksekusi di hadapannya? Demi Allah tidak akan ada yang sanggup. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menelungkupkan Ismail. Maka pisau telah terhunus.
Dan anak tercinta kita mengatakan, Ismail mengatakan kepada ayahandanya, wahai ayahanda, sungguh kalau engkau berkenan, lepaskanlah gamisku dan engkau bisa menggunakannya untuk mengkafaniku. Allahu Akbar. Apa yang antum lakukan ketika mendengar dari anak antum mengatakan hal seperti itu? Allah. Maka tatkala telah ditelungkupkan dan pisau telah terhunus, maka Ibrahim betul-betul meletakkan pisaunya. Dan para mufassirin menjelaskan, Ibrahim telah betul-betul menyembelihnya. Namun tiba-tiba terasa seperti ada plat yang menghalangi sehingga tidak bisa mengenai Ismail alaihissalam. Lalu terdengar panggilan dari langit ketujuh, ya Ibrahim. Allahu Akbar. Orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka ketika di detik terakhir Allah pasti akan tolong. Ingat wahai saudaraku, pertolongan Allah itu untuk menguji manusia. Ketika manusia diuji, pertolongan Allah itu terkadang tidak datang di H-7, tidak pula di H-3, tidak pula di H-1, hari H, bahkan di detik-detik terakhir. Ketabahan serta kesabaran mengemban. Lihatlah juga kisah Musa alaihissalam ketika sudah dikejar oleh Fir'aun dan mereka berada di pojok, di depan hadapannya ada laut, menengok ke belakang apa? Tentara Fir'aun. Orang-orang yang menggunakan logika, apa kata mereka? Selesai kita akan tertangkap dan kita akan habis. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, gak begitu. Karena yang perintahkan Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Begitu pula Ismail dan Ibrahim alaihimussalam. Ketika betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak menyerahkan dirinya kepada selain Allah, tidak mempersekutukan Allah, maka Allah tolong. Dan akhirnya diganti dengan sebuah kambing, sebuah kibas yang gemuk. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum bahwa kibas yang mengganti Ismail adalah kibas yang telah digembala di surga selama 40 tahun. Allahu Akbar. Anak satu disuruh dikorbankan, harusnya satu dikurang satu, harusnya berapa? Harusnya 0, harusnya habis, tidak tersisa. Namun apa yang terjadi? Allah selamatkan Ismail, naik derajatnya Ismail dan menjadi orang-orang yang sabar. Dan yang kedua, diganti dengan seekor kibas yang besar. Dan kibas ini dari surga yang telah digembala 40 tahun lamanya. Allahu Akbar. Dan mereka menyembelihnya. Dan berakhlak mulia. Dan ketika mereka menyembelihnya, mereka memakannya dan mereka memakan makanan dari surga. Allahu Akbar. Padahal sebelumnya dibuat ragu, syaitan datang. Wahai saudaraku, syaitan ketika kita ingin melaksanakan perintah Allah, syaitan akan datang dengan tipu dayanya. Maka sebelum disembelih tadi, bayangkan iblis itu datang kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim tidak menerima was-wasnya. Lalu datang kepada Ismail, mengatakan kepada Ismail, ya Ismail, coba kamu pikirkan, apa yang membuat Allah memerintahkan ayahmu Ibrahim untuk menyembelihmu? Allah Akbar. Lihat, iblis dari zaman dulu cara berpikirnya selalu menggoda anak Adam, yaitu memainkan akal. Maka siapa yang beragama dengan akal pasti sesat. Beragamalah dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Lihat, iblis mengatakan kepada Ismail, wahai Ismail, coba kamu pikirkan apa yang membuat Allah memerintahkan ayahmu menyembelihmu. Kenapa? Dia sengaja membuka pintu syubhat. Kamu anak yang saleh, kamu didapatkan satu-satunya dan gak ada dosa apapun. Bukankah membunuh manusia sesama manusia saja dilarang? Kok ini ayah kepada anak?
kasih mengasihi, Coba pikirkan. hormat menghormati. Ajib nggak tuh? Kalau kita yang terkena subhat itu, kita akan benarkan. Tapi apa kata Ismail? Sam'an wa ta'an. Aku dengar dan aku taat. Maka dia mengambil 7 buah batu, dia lemparkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pergilah syaitan. Lalu iblis mendatangi Hajar, ibunya, dan menggoda perempuan. Paling enak menggoda perempuan itu ya akhi, dengan perasaan sahih, karena perempuan itu lebih mengedepankan perasaan. Maka kata iblis apa? Ya Hajar, ingat gak kamu, dahulu engkau ditinggalkan oleh Ibrahim di negeri yang tandus, yang gak ada kehidupan. Lalu engkau berlari dari sofa ke Marwah, sofa ke Marwah, sofa ke Marwah untuk mencari minum. Sekarang anakmu ingin disembelih. Dengan demikian dapat memberikan bekal Kalau wanita hari ini kira-kira seperti apa? bagi perjuangan hidup dan pembangunan. Maka apa kata Hajar? Hadza amrullah. Ini perintah Allah. Maka dia mengambil 7 buah batu, dia lemparkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka akhir pergilah iblis. Maka lihat wahai saudaraku, apa faedah yang bisa kita petik? Ketika iblis datang, syaitan bala tentaranya datang menggoda kita untuk agar kita tidak melakukan perintah Allah atau agar kita mengerjakan larangan-larangan Allah, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh Ismail dan apa yang diucapkan oleh Hajar. Sam'an wa ta'an. Kami dengar, kami taat. Jadi biasakan jadi seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Karena Allah yang sifati bagi orang-orang mukmin, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasul, kata Allah, dan hanyalah perkataan orang-orang beriman itu apabila dipertemukan dengan Allah dan Rasulnya. Apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Jangan sekali-kali antum gunakan daya analisa antum. Jangan sekali-kali kita menggunakan pemikiran kita dan kita mengatakan sami'na wa pikir-pikirna. Ini perkataan yang batil. Wahai Tuhan kami, jadikanlah aku dan Maka seseorang hendaknya dia betul-betul mengambil ibrah. sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ja'alallah. Lalu selanjutnya apa? Setelah diganti dengan kambing yang besar, diselamatkannya, dan Allah katakan salamun ala Ibrahim. Ibrahim mendapatkan salam. Sahih. Dan kita hari ini, sampai hari ini, kita senantiasa berselawat kepada Nabi Ibrahim di setiap salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Begitulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan apalagi tambahannya, Allah berikan Ishak. Allahu Akbar. Wa nabiyya, bahkan Ishak itu adalah nabi, wa minas salihin, dan termasuk orang-orang salih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka perintah menyembelih anak satu-satunya justru melahirkan banyak keberkahan. Maka siapa yang mendapatkan ibrah ini, hendaknya dia keluar dari Idul Adha ini setelah dia menyembelih hewan kurban. Maka hendaknya dia menjadi pribadi-pribadi yang bertauhid, pribadi-pribadi yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, dan pribadi-pribadi yang beragama tanpa akal. Dan kembalilah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang mengatakan wa khairul haji haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Jalla wa'ala pasti akan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kita bisa lihat bagaimana Ibrahim bahagia dan Ismail menyembelih seekor kibas yang berasal dari surga, dan mereka memakan hidangan surga. Wal aqibatul lil muttaqin, dan ending yang baik, ending yang indah itu pasti bagi orang-orang bertakwa.
Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita keberkahannya, dan Allah Tabarak wa Ta'ala melembutkan hati-hati kita agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa berusaha menjadi seorang Muslim sejati, karena Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita wafat dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kita secara total kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah menginginkan kita penyerahan yang total. Udkhulu fis-silmi kafah, dan masuklah engkau ke dalam Islam secara total, bukan setengah-setengah, bukan seperapat, bukan sepertiga, tapi total. Maka siapa yang mendapati itu, maka dia telah mendapati keberuntungan yang besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ijma'na biwalidina wa zurriyatina wa ikhwanina wa akhwatina fil firdausil a'la, fil firdausil a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.